Presiden Prabowo Subianto akan melakukan reformasi terhadap Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Bentuk reformasi tersebut berupa kebijakan rasionalisasi BUMN. Hal ini disampaikan Prabowo dalam dialog bersama Chairman Forbes Media, Steve Forbes, di Forum Forbes Global CEO Conference 2025. Prabowo menekankan reformasi BUMN bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan hasil usaha negara yang selama ini masih rendah. Presiden juga menyampaikan, pemerintah telah mengubah peraturan untuk membuka peluang bagi profesional asing memimpin perusahaan BUMN. Direction to the chairman of the Manantara to rationalize everything, cut down from the 1,000 people enterprise maybe to a more rational figure, maybe 200. Or 230 or 40, and then run them with international standards. I told the Manantara management to run it on an international business standards. You can look for the best brains, best talents, and I've changed the regulations. Now, expatriates, non-Indonesians can be leading our SOEs. Dalam kesempatan itu, Prabowo juga mengatakan perlunya pemimpin politik yang memahami ekonomi dan bisnis agar mampu membuat kebijakan yang rasional dan berbasis data. Pemerintah melalui Menteri Ketenagakerjaan membuka Magang Nasional 2025 dengan uang saku sesuai upah minimum provinsi atau UMP. Pada gelombang pertama ini, Kementerian Ketenagakerjaan memberikan kuota sebanyak 20.000 peserta magang nasional. Pendaftaran peserta magang nasional 2025 dibuka sejak tanggal 7 Oktober dan penutupannya diperpanjang hingga 15 Oktober 2025 mendatang. Program magang nasional ini diperuntukkan bagi lulusan baru atau fresh graduate untuk tingkat pendidikan strata 1 dan D3. Menurut sejumlah mahasiswa, program ini membuka harapan baru bagi generasi muda yang selama ini kesulitan mendapatkan pengalaman kerja. Membantu ini bisa ngebagusin CV kita, terus kita pengalamannya jadi lebih bertambah, wawasan kita juga lebih banyak karena kita ketemu orang-orang baru juga di sana. Harapannya semoga yang untuk para fresh graduate bisa cepat bisa magang karena ya kan susah ya cari kerja di Indonesia ini. Menurut aku mungkin bisa buat fresh graduate bisa ditambahin kali ya gitu. Harapannya semoga yang bisa mendapatkan magang nasional ini bisa mendapatkan relasi dan pengalaman-pengalaman yang baik. Itu adalah sesuatu yang bermanfaat karena di saat fresh graduate itu nanti diberikan pelatihan magang seperti itu, saat dia di dunia kerja itu mereka akan lebih terlatih dan punya pengalaman. Sebenarnya kalau menurut saya sih positif banget ya Kak, apalagi buat yang fresh graduate kayak kan mereka pasti minder tuh kerja biar dapet duit jadi akhirnya kayak dengan adanya magang nasional ini mereka lebih kayak berarti kerja ini bisa nih dan dapat duit gini, mereka ada sekiranya perkiraan gitulah buat ntar kerja selanjutnya gimana atau bahkan magangnya tuh bisa jadi ngincer perusahaannya gitu sih Kak. Hingga hari ini, Kemenaker telah mencatat 1.147 perusahaan akan berpartisipasi menerima para peserta magang. Nantinya, ribuan perusahaan ini akan melakukan seleksi terhadap 1.404.711 orang calon peserta magang yang sudah terdaftar hingga hari ini. Rencananya, Kemenaker akan membuka batch kedua pada akhir tahun 2025 dengan kuota sebanyak 80.000 peserta, termasuk memperluas kerjasama dengan perusahaan di daerah. Antrian para pencari kerja terlihat di pintu masuk gedung serbaguna Gelora Sunter, Jalan Sunter Selatan, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Rabu pagi.
Jobfest 2025 ini tidak hanya diminati oleh anak muda, tetapi juga paruh baya yang mencari peluang kerja baru. Mereka rela berangkat untuk mencari kerja dari luar wilayah Jakarta Utara, seperti Bekasi dan Jakarta Selatan, demi membantu menghidupi perekonomian keluarga mereka. Di Menara yang Susai, yang di Kuningan. Udah berapa lama tuh udah nggak kerja lagi? Setahun yang lalu. Setahun. Nah ibu kenapa nih mau kerja kayak gini bu? Untuk membantu suami. Kita merantau, anak-anak butuh biaya untuk sekolah. Jadi kita harus cari kerja. Para pencari kerja menyatakan bahwa mereka sulit mendapatkan pekerjaan lantaran banyaknya orang dalam yang masuk melalui sanak keluarga. Adanya Jobfest ini menjadi peluang bagi masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan terbuka lebar tanpa harus mengenal orang dalam. Jobfest kali ini bisa memberikan berkat kebaikan untuk semua. Bisa memberikan kesempatan untuk berkehidupan yang lebih layak untuk warga masyarakat kita yang membutuhkan. Jobfest 2025 akan digelar selama 2 hari pada tanggal 14 hingga 15 Oktober 2025 dengan target 2.000 pencari kerja. Sebanyak 40 perusahaan akan membuka lowongan pekerjaan dalam acara ini. Perubahan cuaca yang terjadi secara ekstrim belakangan berpengaruh pada lingkungan sekitar, termasuk cepat merebaknya virus. Apalagi bila kondisi tubuh yang kurang fit kian memperbesar potensi terserang penyakit. Seperti yang terjadi belakangan, banyak masyarakat yang terkena virus dengan gejala batuk, flu, radang tenggorokan hingga demam yang mirip gejala saat pandemi COVID-19. Nah, virus itu bisa mungkin influenza, bisa juga COVID bahkan yang kita sudah lupakan, tapi ternyata juga ada terjadi peningkatan kasus ya, dan barangkali juga bisa infeksinya terjadi karena bakteri atau kuman. Yang sekarang kita temukan kan gejalanya banyaknya, dan ini mirip banget nih, influenza A dengan COVID mirip banget, sama-sama demam, sama-sama letih, nggak enak badan, dan tenggorokan sakit kepala ya, kemudian bahkan yang berkeringat, lesu, nggak ada nafsu makan, ya demam tentu saja. Ini mirip banget. Bagaimana kita membedakannya? Karena gejalanya sama, dari sisi gejala saja kita nggak bisa bedain, susah membedakannya. Kalau mau membedakannya dengan melakukan pemeriksaan PCR. Nah itu akan keluar tuh apakah ini COVID atau influenza. Saya ingin berpesan atau ingin menyampaikan kepada audiens kita untuk melakukan upaya-upaya untuk mengurangi gejala. Yang pertama tentu saja karena demam, sakit kepala, nyeri tenggorok, silakan Anda minum paracetamol. Itu obat yang sangat mudah didapatkan. Kemudian juga istirahat. Jadi kalau jelas Anda mempunyai gejala-gejala seperti itu, istirahat aja, karena virus itu adalah penyakit yang self-limiting disease. Artinya apa? Akan sembuh dengan sendirinya kalau Anda orang-orang yang sistem imunnya lumayan oke. Masyarakat pun kini diimbau untuk menjaga pola hidup sehat dalam kondisi cuaca ekstrim agar tidak mudah terserang penyakit.